pada dasarnya memang diawalinya dari tadi kalau secara sejarah tentu saja diawali dari bahwa Ukraina itu dulunya bagian dari Rusia atau bagian dari Uni Soviet. Lalu Putin sejak 2009, sebenarnya sejak 2009 Putin sudah ya mewanti-wanti lah bahwa Ukraina itu bagian dari Uni Soviet atau bagian dari Rusia sekarang. Sehingga dia tetap ingin mencari mencari celah ya, untuk mengembalikan Ukraina ke pelukan Rusia. Jadi hanya itu sih sebenarnya intinya kalau dilihat dari awalnya, karena emang ini kan hubungannya dengan peristiwa-peristiwa sejarah tadi itu, kemudian dilihat oleh para pengamat bahwa Rusia atau Putin ingin mengembalikan Ukraina ke pelukannya Rusia. Intinya seperti itu kalau awalnya. Jadi menariknya, kalau saya mau ambil dari sisi analisa politiknya atau analisa terkait dengan krisis di Ukraina, di samping keinginan Putin untuk katakanlah mengembalikan Ukraina baik sebagian atau seluruhnya, gitu ya, itu saya mendapatkan satu analisa yang menurut saya sangat menarik perhatian saya dan juga mungkin kita semua tentang cara menganalisa dari sudut pandang yang lain. Nah, gitu. Dari perspektif baru ya. Mungkin gitu, ya. Pak, ya. Dan saya belum menemukan gitu. Artinya belum menemukan angle analisa politik terhadap krisis di Ukraina itu yang yang disampaikan oleh para pengamat politik yang ada baik di lokal maupun di luar, gitu ya. Memang penekanannya banyak sana. Dan kita ketahui ya, kalau kita lihat dari hasil analisa politik para pengamat politik itu kemudian beredar pula itu kan, dukung sana dukung sini ya. Betul. Nggak terelakkan gitu Pak ya. Ya. Ya betul. Dan umat Islam lebih banyak mendukung kemana? Tanyaan tuh. Tanya ke audiens ya. Kalau ditanya dijawab dalam hati gitu Pak ya. Bapak-bapak dukung siapa nih bapak-bapak yang hadir di sini? Ya nggak? Ya. Ya walaupun dukung Rusia ya. Dukung Rusia. Dan memang kalau saya lihat ada memang beberapa statement yang di situ memberikan gambaran umat Islam tuh ada yang mendukung Rusia. Gitu. Itu menarik kan? Umat Islam mendukung Rusia. Ya. Entah gimana ceritanya gitu kan. Tapi ketika saya baca lagi, ya ternyata umat Islam mendukung Rusia tuh karena apa ya? Karena kekesalannya sama Amerika aja gitu kan. Giliran Israel menghantam Palestina ya kan? Amerika selalu backup di situ gitu kan. Dan pokoknya kesel sama Amerika aja deh gitu kan. Nah, kemudian baru kaum muslimin ngelihatnya, oh ini Rusia nih mengambil haknya nih gitu kan. Ya dari perucahan itu. Sebenarnya karena kekesalan aja nih, Amerika udah terlalu parah nih menghajar umat Islam gitu kan. Nah, itu seperti itu. Ya. Tapi juga ini dukungan baik secara, kalau dari sisi kondisi yang ada kan dukungan ke Ukraina banyak juga kan, terutama negara ya. Tapi negaranya bisa kita bisa bacain gitu kan, negara yang mendukung Ukraina kita bisa bacain gitu kan. Terutama seluruh negara Eropa yang mendukung Ukraina lah, ya kan. Amerika dukung mana? Nah, ini uniknya nih, Amerika dukung mana? Di sini justru analisa politiknya yang masuk ke sana gitu. Analisa politik tentang Amerika dukung siapa gitu. Atau bagaimana sih peran Amerika terhadap kasus ini. Nah, itu yang menarik tuh. Nah, dari situ saya mengambil analisa politik yang menurut saya menarik perhatian saya, yaitu dari CMO, Central Media Office Hizbut Tahrir. Dan ini menarik ini. Menariknya apa? Justru begitu saya baca detailnya, oke, gitu kan, membuat suatu cara pandang yang
Kalau dilihat dari analisanya, kemudian referensi-referensinya dari berita-berita yang ada, maka itu menarik perhatian saya dan ini berbeda dari analisa yang lainnya dan saya juga mencatat di sini poin-poinnya gitu. Ini yang kita tunggu-tunggu gitu Pak, ini seperti apa gitu. Menarik nih ya. Jadi catatan saya terhadap analisa politik yang disampaikan oleh Central Media Office Hizbut Tahrir di pusatnya sana. Ini ada beberapa poin. Nah, gini ya. Ini agak sedikit panjang nggak apa-apa ya. Karena ini menurut saya menarik ini. Tapi yang penting bisa disimak nih, ya kan? Karena ada beberapa poin nih. Gitu ya. Poin pertama ya tentang Putin itu sendiri. Nah, ya. Putin itu sendiri nanti ada 2 poin besar ya. Tentang Putin dari sisi Putin itu punya rasa bahwa dia juga sebenarnya orang besar gitu loh. Ya kan? Dia juga orang hebat gitu. Itu Putin rasa seperti itu. Poin yang pertama. Orang menyebutnya megalomanial gitu, ya, megalomani. Jadi artinya dia merasa besar, merasa hebat. Itu dari sisi Putin kita bisa lihat analisanya di situ. Yang kedua masih tentang Putin, yaitu hasrat Putin melakukan serangan militer atau operasi militer di Ukraina. Nah, itu yang kedua tuh tentang Putin. Itu. Nah, lalu selain tentang Putin, tentang apa gitu kan? Ya tentu saja selain tentang Putin ada lagi tentang tentang Amerika itu sendiri. Gimana peran Amerika dengan dalam krisis Ukraina? Ya, itu peran Amerika di mana? Ini yang menarik menurut saya, yang nggak diungkap ini, nggak diurai, diutarakan oleh para pengamat politik dunia, bahkan Indonesia juga. Indonesia heboh sih memang, tapi saya belum dapat gitu ya. Yang berikutnya lagi tentu saja posisi Eropa ya. Pertama peran Amerika, kedua posisi Eropa gitu. Dan yang terakhir tentang sikap Cina. Gimana tuh sikap Cina? Nah, itu ada 4 poin sebenarnya ya. Nah, ini yang mau saya sampaikan nih, kalau diizinkan. Ya, silakan Pak Tun. Jadi yang pertama nih, saya ngambil catatan-catatan pentingnya ya dari analisa dari CMO sebentar itu ya. Pertama, tentang Putin. Putin itu dia merasa bahwa dia tuh setara dengan Amerika gitu. Nah, bukti kalau dia tuh setara dengan Amerika itu ada 5 poin. Nah, ini makanya poin-poinnya seru-seru nih. Ternyata beranak gitu ya. Iya, jadi ada anak-anaknya. Nah, jadi ini mungkin yang hadir di sini atau yang menyaksikan secara online, catatlah kalau bisa. Ya. Oke, yang pertama yaitu kritikan Putin terhadap perkembangan NATO di timur. Ya, jadi tentang perkembangan NATO di timur itu Putin mengkritisi itu, ya kan? Dan bahkan Putin meminta agar menghapus pangkalan militer Amerika di negara-negara yang tergabung dengan NATO setelah 1997. Setelah 1997, seperti Polandia dan Rumania dan negara-negara timur lainnya. Itu di situ Putin merasa bahwa dia setara dengan Amerika, sehingga dia berani mengatakan bahwa Amerika harus mencabut pangkalan militernya di negara-negara yang bergabung dengan NATO setelah 97. Yang dia maksud sebenarnya adalah negara-negara timur, negara-negara yang di wilayah Eropa Timur, Polandia, Rumania, gitu ya, dan negara lainnya di wilayah timur. Ini yang pertama, poin pertama. Jadi Putin merasa menunjukkan, dari sini kita bisa lihat bahwa Putin merasa bahwa dia selevel ini sama Amerika nih gitu. Ya, poin pertama. Poin kedua. Nah, ini menarik nih. Putin menunjukkan apa ya? Menunjukkan simbol-simbol kemenangan Rusia. Kepada siapa? Kepada atau di hadapan para pemimpin Eropa. Nah, artinya ini saya agak lompatnya dari sisi apa? Putin menunjukkan atau menampakkan simbol kemenangan Rusia, gitu kan, di mata para petinggi Eropa. Bukan hanya Eropa juga ada Turki juga, ada Iran juga.
dengan menunjukkan sikapnya sebenarnya sikap tidak diplomatis ya, tapi dia mau menunjukkan ini kaitannya dengan dia masih setara dengan Amerika gitu ya. Salah satunya ya di sini dia menunjukkannya dengan apa? Misalnya ketika Presiden Prancis, ya kalau saya sebutnya Presiden Prancis itu namanya mercon. Yang namanya bener apa? Macron. Macron ya kan, istilahnya mercon aja gitu kan. Nah, si Macron ini kan peristiwa setelah penyerangan Rusia, itu kan perwakilan Eropa kan datang sana kan, termasuk kanselir Jerman gitu kan, datang ke Rusia tuh. Sebenarnya minta agar menghentikan serangan gitu kan. Tapi Putin menunjukkan bahwa ini sih ya kan nggak selevel gitu kan. Dengan cara apa? Pertama, si Macron itu diperlakukan ketika dia mendarat ya di Rusia, itu keamanan Rusia meminta Macron tes COVID. Itu kan sebenarnya meremehkan sekali kan, gile bener gitu ya kan, keren kayak gitu ya. Kanselir Jerman juga, mereka pada saat berkunjung ke Rusia sama si Putin disuruh nunggu di ruangan dulu. Kalau kita perhatikan ya, kalau tamu negara itu kan pemimpin negaranya udah siap kan, kan, ini kita suruh nunggu di ruangan gitu, kayak kita gini. Bapak-bapak suruh nunggu di ruangan, saya baru datang, kayak gitulah kira-kira. Tapi saya bukan Putin ya. Kurang lebih begitu. Kurang ajar tuh Putin itu kan, artinya kurang ajar, tapi dia menunjukkan ya dia menunjukkan dia setara dengan pengakuan kedaulatan Rusia atas Crimea gitu. Itu disebutnya gitu. Ya. Dan yang kedua tentu saja ini disampaikan sama Putin kepada si Macron itu. Waktu Macron datang, kan Macron bilang tolong hentikan serangan itu. Nah, Putin jawabnya dengan pertama, dia bilang bahwa Eropa harus mengakui kedaulatan Crimea sebagai bagian dari Rusia. Yang pertama. Yang kedua, pelucutan senjata di Ukraina. Yang ketiga, hilangkan nazisme. Gitu. Yang keempat yaitu tolong tunjukkan netralitas kalian. Gitu. Ya, tunjukkan netralitas kalian maksudnya kepada Eropa dan Amerika. Netral lah. Gitu. Nah, itu yang disampaikan Putin kepada Macron pada saat Macron datang. Nah, ini tuntutan Putin gitu ya. Nah, artinya tuntutan Putin. Artinya kan ini sebenarnya dari berita ini kan kita bisa simpulkan bahwa itu sebenarnya alasan kenapa Putin melakukan operasi militer ke Ukraina. Ukraina gitu kan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, serangan Putin ke Ukraina itu sebenarnya tentu saja minimal Ukraina Timur itu terlepas dari Ukraina, gitu. Ya, itu harapannya tuh dengan dia serang, itu harapannya Putin itu Ukraina Timur itu akan lepas dari Ukraina, gitu. Dan dia menduduki Kiev juga kan, ya, menduduki Kiev juga. Nah itu yang keempat. Yang ketiga ya, yang keempat, kemudian para pejabat Rusia bikin tambah kenceng nih, ngancam-ngancam gitu loh, mengeluarkan pernyataan mengancam, gitu kan? Karena kalau namanya nyerang, kalau nggak ngancam kan orang nggak takut kan? Ya diancam-ancam lah. Pertama dari berita di TASS, ya, berita di TASS di Soviet tanggal 28 Februari itu juru bicara Presiden Rusia, ya kan, yang namanya Peskov, dia mengatakan gini, pengumuman bahwa Presiden Vladimir Putin telah memerintahkan untuk menempatkan pasukan pencegahan strategis Rusia pada siaga tempur yang jelas dan eksplisit. Wow, itu ngancam, itu biasa lah, kalau udah pasti ngancam loh, biar kencang gitu kan. Yang kedua di berita Rusia juga di Novostis juga di berita Rusia tanggal 28 itu juga yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan. Kalau ini ke Menteri kepresidenan, juru bicara presiden, kalau ini Menteri Pertahanan Rusia mengatakan bahwa mereka telah menempatkan pasukan rudal, ya, pasukan rudal strategis, armada utara
dan Pasifik, ya, serta penerbangan strategis dalam keadaan siaga. Jadi dia mengeluarkan statement seperti itu ancaman. Nah itulah sebenarnya yang menjadi target Putin melakukan operasi militer di Ukraina itu. Nah itu baru poin satu ya. Poin pertama itu, Pak. Poin satu tentang Putin. Pertama, Putin merasa selevel dengan Amerika, Eropa nggak dilihat sama dia, Eurasia nggak dilihat dia, pemimpin-pemimpinnya diperlakukan seperti itu, gitu kan? Karena dia mau melihat Amerika nih selevel. Yang kedua tentang apa yang melatar belakangi Putin melakukan operasi militer ke Ukraina. Ya, Gitu. artinya Putin mengambil posisi dulu terhadap situasi gitu Pak Tun ya. Ya. Dia sampaikan tuntutan dan dia baca tuntutan itu tidak dipenuhi oleh dia kan langsung berhadapan dengan Amerika gitu ya. Ya. Dan lalu dia menyiapkan langkah-langkah tadi Pak Tun Ya, ya. dia tentu Mobilisasi saja, ya serangan Rusia ke Ukraina itu kan sebenarnya ya serangan biasa aja kan, artinya bahkan kan bolak-balik mereka mengatakan kami tidak melakukan invasi, aneksasi atau apa, kami hanya melaksanakan operasi militer. Nah begitu, operasi militer, bahkan operasi militer yang dilaksanakan yang dilakukan oleh Rusia itu operasi militer yang nggak full power banget sih sebenarnya. Kenapa? Kita bisa menyaksikan bagaimana terjadi dogfighting antara pesawat tempur Rusia dengan pesawat tempur Ukraina. Itu kan sebenarnya perang tradisional itu. Ya kan? Kejar-kejaran pesawat itu kan dogfighting namanya kan. Itu tradisional. Ya kan? Tapi ancamannya ya kami menempatkan senjata nuklir, rudal segala macam gitu. Karena biar orang takut aja gitu. Baik. Nah, itu berikutnya Pak Tun. Yang pertama. Jadi, ini menariknya analisanya ternyata dari sudut itu. Jadi itu yang saya katakan uniknya di sini adalah para pengamat politik itu tidak melihat bagaimana perilaku Putin, ya, gitu kan? Ternyata Putin ingin menunjukkan bahwa ini saya selevel loh, gitu kan? Nah sekarang kita lihat gimana dengan Amerika, ya? Gimana Amerika nih? Ini menarik nih Amerika. Ngapain dia? Gitu kan? Amerika justru dia merasa berhasil memprovokasi Rusia. Jadi Amerika merasa berhasil memprovokasi Rusia. Merasa berhasil apa? Jadi oleh Amerika diprovokasilah Rusia dengan cara-cara yang ini nanti ada sedikit penjelasannya, ya. Tapi Amerika merasa berhasil memprovokasi Rusia untuk masuk ke Ukraina. Ini kan gak kepikiran, ini niatnya Putin kan? Ya kan, niatnya Putin melakukan operasi militer dalam rangka merebut Ukraina, minimal Ukraina Timur lah, kan gitu kan? Tapi ternyata kalau kita lihat analisanya bukan begitu. Analisanya malah justru Rusia dipanas-panasin sama Amerika, gitu loh, untuk menyerang Ukraina. Ini kan luar biasa itu, ya kan? Lalu ini nanti penjelasan tentang Eropa itu ternyata apa? Justru upaya Amerika untuk memprovokasi Rusia menyerang Ukraina dalam rangka apa? Yang repot kedua, Eropa. Ya kan, begitu ada serangan ke Ukraina, apa yang dinyatakan oleh kanselir Jerman? Kita stop, ya kan, pemasangan pipa Nord Stream 2. Itu yang disayang, itu yang Amerika ini yang dicari. Yang saya harapkan itu sebenarnya bukan serangan Rusia ke Ukraina, itu hanya. Nah ini politik tuh begitu, ya. Nah kemudian pertanyaannya, apa jadinya kalau Nord Stream 2 itu berlanjut? Amerika mikirnya apa? Kalau sudah begitu, sudah semakin akrab Eropa dengan Rusia, tidak butuh keberadaan NATO di situ. Ya kan? Ini yang dipikirkan Amerika. Jadi tidak butuh keberadaan NATO. Kedua, kalau urusan ekonomi di antara mereka beres antara Eropa dengan Rusia, maka mereka tidak membutuhkan dolar. Ya kan? Mereka hanya butuh mata uang setempat. Ya kan? Rubel ataupun euro. Nggak butuh mata uang Amerika. Kalau begitu, dan yang ketiga katanya Amerika, kalau itu berlanjut pipa Nord Stream 2, maka tidak ada lagi pinjaman untuk surat berharga yang bermata uang US dollar.
Karena ini ngutang loh, ini jangan dikira bayar, cash gitu nggak ada, ngutangnya dengan surat berharga Amerika, nggak laku di sana. Amerika mikirnya panjang, kalau udah begitu kepukul ekonominya Amerika. Amerika nggak rela kepukul ekonominya, gitu. Nah, itu dampak ekonomi padahal kan sudah berpikir jauh. iya, karena Amerika kan kapitalis. Ya, ya. Nah, cara berpikir kapitalis itu di situ kita baru menyadari, oh emang nggak bisa dilepaskan Amerika dengan kapitalismenya. Artinya ini pion-pion saja Pak Tun ya. Itu tadi dikerjain, itu dikadalin mereka. Eropa akhirnya semua sampai Macron datang, ya, kanselir Jerman datang. Pada datang ke Putin, tolong dong jangan dilanjutin gitu kan. Nah, Putin malah justru datangnya mereka sama Putin malah dikerjain ya kan tadi kan. Sama Putin malah disuruh tes COVID. Gile bener gitu kan. Itu kan penghinaan itu kalau dari segi diplomasi politik tuh merendahkan itu. Ya kan? Begitu mereka datang suruh tunggu di ruangan, itu kan luar biasa itu. Ya, karena tadi Putin merasa sudah dapat izin Dia dari tuannya gitu dan ya dia juga, dengan dan dia menunjukkan dia selevel dengan Amerika. Dan yang lain-lainnya lagi itu terkait dengan apa? Putin juga waktu dia mau mengatakan selevel dengan Amerika, Putin mengatakan kepada Amerika, ya kan, minta agar meminta keamanan Rusia di Eropa kepada Amerika, gitu. Jadi Putin meminta kepada Amerika untuk menjaga keamanan Rusia di Eropa. Itu artinya apa? Eropa nggak ada apa-apanya kan di mata dia. Nah, jadi kalau kita simpulkan sebenarnya ini adalah kembali lagi nih perang Barat dan Timur dalam aspek itu, gitu. Dan ini sebenarnya ya nggak beda jauh dengan ketika kita melihat dulu awal-awalnya antara Romawi dan Persia, gitu. Jadi itu udah setali tiga uang itu. Nah, tapi menarik kapitalis, cara berpikir kapitalisme itu, ya kan. Jadi politik kapitalisme Amerika itu begitu. Jadi kalau kita ngebahas tentang kapitalisme itu sebenarnya kalau kita lihat begini, nah kita jadi tahu itu. Ini permainan begini ini kita nggak buru-buru langsung dukung sana dukung sini gitu kan, karena analisa dulu politik. Ini menarik analisanya, masya Allah. Saya bilang wah ini baru melek, dan ini analisa seperti ini saya nggak nemuin itu. Saya coba lihat pengamat politik di Indonesia maupun di luar Indonesia, ya sebatas masalah itu. Kemudian yang ditayangkan di media-media itu kan tentang bagaimana penderitaan masyarakat Ukraina kan diangkat gitu ya untuk jadi menyentuh masalah humanity kan, masalah kemanusiaan yang diangkat, sehingga wah datang bantuan-bantuan kan. Eropa mati-matian itu harus menunjukkan kepedulian dia kepada Ukraina, dan itu sengaja memang biar perang Ukraina ini berkepanjangan gitu. Eropa bantuin, dan Biden kan juga mengeluarkan paket-paket sanksi kan, sanksi ekonomi kan. Ekonomi. Ya itu inilah ya kan, biar kelihatan Biden udah masuk kalkulasi dari Putin gitu. Udah dihitung sama dia.